Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyima Sulandari, Guru Bimbingan dan Konseling dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Alasan saya memilih implementasi jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi dari 7 jurus BK Hebat. Saya memilih jurus tersebut dan saya implementasikan melalui layanan klasikal karena banyak murid kelas 9 yang mulai menghadapi tekanan akademik dan kecemasan menjelang ujian, serta masa transisi ke jenjang sekolah berikutnya. Melalui layanan ini, saya ingin membantu murid saya belajar untuk bangkit dari kegagalan, menumbuhkan pola pikir bertumbuh, optimisme, dan memiliki daya juang yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan belajar maupun kehidupan pribadinya. Itulah alasan kenapa saya memilih mengimplementasikan jurus yang ketiga. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi, kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal ya. Hari ini kita akan membahas tentang jurus 3. Jadi di BK itu ada 7 jurus. Salah satunya kita akan membahas jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, sebelum kita memasuki layanan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya rangkaian kegiatan kita hari ini diberkahi. Ya, saya minta tolong ketua kelas akan untuk memimpin doanya ya nak. Duduk sijab. Kita berdoa. Semua hadir, 2 orang tidak masuk di stand. Siapa saja? Atika, Ogra, Ogra. Terima kasih ya. Ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, sudah sering kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kalian silakan boleh angkat tangan. Kira-kira hari ini dalam layanan BK klasikal ini apa saja yang perlu kita taati bersama? Ini kesepakatan bersama bukan dari ini. Oke, Zaki. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh berisik saat guru menjelaskan. Oke, tidak boleh berisik pada saat guru menjelaskan. Sepakat? Kita akan membahas tentang jurus 3, tumbuhkan resiliensi. Dan sebelumnya, kita membahas apa sebelumnya? Asesmen ya? Masih ingat? Asesmen apa? Asesmen non-kognitif pakai jari. Apakah kalian siap menerima layanan bimbingan klasikal hari ini? Ya. Sebenarnya yang pertama, saya berharap setelah kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, kalian yang pertama mampu mengidentifikasi makna resiliensi dan perbedaan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi fixed mindset dan growth mindset. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan keterkaitan antara pengalaman ya kegagalan dengan pentingnya resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada satu ice breaking ya. Jadi ice breakingnya namanya labirin jurus ketiga, yaitu resiliensi. Kalian semuanya megang satu orang satu kali, taruh di tengah-tengah atau taruh di startnya dulu, di startnya ini, di startnya itu. Silakan buat garis sehingga ini tadi kelompok kalian, anggap ini kita simulasikan ini kelompok kalian, ya, ini kelompok kalian bisa menemukan jalan sehingga menuju piala ke finish. Silakan satu perwakilannya ke depan untuk naik bel, gitu. Jadi nanti cari 3 ke depan. 3, 2, 1, silakan cari jalan. Ayo, pegangnya nggak boleh dipegang, pegangnya nggak boleh dipegang. Nak mikai. Wah,
Baiklah, perkenalkan nama saya Nazila Udira. Saya dari kelompok 4. Kelompok 4. Sekarang kami menyelesaikan lebih cepat, yaitu kami sebelumnya sudah menyusun strategi dengan menyeimbangkan pena ini. Jadi tidak ada yang miring, tidak ada yang terlalu miring. Jadi kami mengambil posisi yang tepat agar seimbang dan sampai dengan tujuan lebih cepat. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa. Nah, kalau dari kelompok enggak, silakan coba. Mau dengar. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila. Saya perwakilan dari kelompok A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami melakukan ini. Kami melakukan ini awalnya kami itu kesulitan karena saling merek satu sama lain. Tapi setelah kami menemukan celah dalam kesulitan itu, kami melilitnya dan menjadi tegak dan kami mengikuti alur yang sudah kami buat yang telah disusun sedemikian rupa dan akhirnya kami berhasil mencapai juara 2. Terima kasih. Itu salah satu IC briefing hari ini supaya kalian tidak tegang. Salah satu kolaborasi adalah buat menara. Ya, silakan kalian buat dan disusun menjadi menara. Kalau bisa tidak mudah, kasih bantuan sedikit lem untuk kalian. Ya, silakan dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Are you ready? Saya kasih waktu kalian 2 menit untuk bangun supaya menara itu kosong. 1, 2, 3, silakan. Sudah ya? Susah juga ada jana. Bismillah. Dari sana Baik, setelah dilihat semua menara sudah kokoh tinggi, jadi di sini ada perwakilan per kelompok 6 orang. Silakan nanti kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Oke, paham? Paham? Ya, silakan usahakan hancurkan kekokohan dari menara itu tanpa kalian sentuh. Silakan boleh dikipas, boleh ditiup, tidak boleh dipegang. Setelah dilihat masih banyak juga yang kokoh, ada juga yang hancur. Tangan dulu. Ya, jadi ini tidak kita bisa jadi menang kalah ya, tapi ini bagaimana kalian berproses ya, bagaimana kita melakukan ya kegiatan, yaitu yang pertama tadi kalian bermain ice breaking labirin, sudah itu kalian menyusun juga menara ya. Nah, jadi di sini ya ada refleksinya. Setelah kalian melakukan itu ya, melakukan pembuatan menara bersama kelompok kalian. Jadi saya pengen semua kelompok itu aktif. Nah, pertanyaan pertama, menara kalian goyang nih atau berterubung, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok kalian? Oke, baik, silakan kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Mede dari kelompok 1. Perasaan kami saat membuat menara tersebut sedikit frustasi tapi kami tetap berusaha untuk membuatnya ulang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Refleksi kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapati saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing?
Tadi siapa yang hancur lebur? Ini ya. Nah, coba bagaimana? Coba kelompok 3. Silakan boleh. Baik, perkenalkan nama saya Audrey Briliana, perwakilan dari kelompok 3 yang sebelumnya menara kami hancur lebur dikarenakan adanya gangguan dari kelompok lain. Baik, sebelumnya saya ulangi, pertanyaannya adalah pelajaran paling berharga tentang daya bersaing atau resiliensi kami. Jadi, pelajaran yang dapat kami dapatkan ialah bagaimana kami berusaha agar menara kami dapat kuat atau kokoh. Namun di luar dan di samping hal di mana keinginan kami ingin tercapai, adanya kerjasama yang dibutuhkan. Namun mungkin dikarenakan kami ialah ada banyaknya kurangnya anggota kelompok, dikarenakan juga ada beberapa yang tidak hadir, jadi kami hanya mengandalkan dari 4 kerjasama dari tim kami. Cuman dikarenakan kami itu mungkin tidak berpikir secara panjang bagaimana cara kami membuat menara kami dapat kokoh, sehingga kelompok kami tidak dapat membuat menara yang cukup kokoh. Oleh karena itu mungkin ya bagi kami pengalaman yang dapat kami dapatkan ialah bagaimana melakukan kerjasama di luar atau dikesampingkan dengan berpikir lebih lama. Mungkin pengalaman dapat kami lakukan selanjutnya, kami dapat berpikir terlebih dahulu bagaimana supaya menara kami lebih kokoh dan dapat memanfaatkan kerjasama yang ada meskipun kelompok kami hanya beberapa orang yang hadir. Baik, itu saja. Oke, tepuk tangan ya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Di luar permainan ini, coba pikirkan pengalaman di kehidupan yang kami, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian meresponnya? Ya seperti harapan-harapan kalian yang kalian ekspektasikan itu roboh. Ya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, bagaimana cara kalian meresponnya? Coba ada yang berani, silakan. Nah, tadi kan masih kokoh tuh ya kelompok ini 6 ya, kelompok 4. Nah, coba boleh berbagi pendapatnya. Silakan. Oke, baik. Bentar, ya, boleh. Merasa, gimana kalian pernah merasa menara kamu ya itu roboh, itu seperti ekspektasi kamu itu atau harapan kamu yang ingin kamu capai itu tidak tercapai sesuai harapan kamu. Nah, bagaimana kamu meresponnya? Baiklah, sebelumnya kami ulangi lagi, kami dari kelompok 4, saya mewakili kelompok saya. Bagaimana saya merespon atau kami yang merespon situasi tersebut? Kami mencoba membuat harga diri yang lebih baru lagi, yang lebih kuat, dan juga kami mengevaluasi hasil serpihan yang sudah kami hancurkan, yang sudah rubuh dengan lebih baru lagi. Maka dari itu, hasil serpihan tersebut selagi yang lain belum rubuh, kami manfaatkan serpihan yang belum rubuh itu untuk membuat dengan lebih baru lagi. Kalau di sekolah atau di rumah pernah merasa gagal? Kalau kamu secara pribadi ya, bukan kelompok. Pernah. Nah, bagaimana kamu meresponnya? Cari yang lain aja. Mencari opsi lain. Oke. Tepuk tangan. Sudah melakukan ya aktivitas ya membangun menara, kita juga main ice breaking tentang labirin, dan kalian juga sudah melakukan refleksi ya. Saya sangat mengapresiasi dari refleksi-refleksi kalian. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, jadi sudah tahu sedikit apa itu daya lenting atau resiliensi. Nah, ini kita akan masuk ke konsepnya. Saya akan menjelaskan apa itu resiliensi. Sebelumnya kalian silakan tonton dulu video ini supaya kalian paham. Kalau terjadi gopeng, selalu ada harga murah, jual semua. Dan sama program tunai, ya mama, dan juga Akan boleh lagi mas. Silakan disimak, diamali ini resiliensi. Apa resiliensi di kehidupan remaja? Ya, yang pertama gagal ujian matematika. Nah, kira-kira kalau kalian gagal nih di ulangan bukan hanya matematika dan lain-lain, itu bagaimana responnya?
Sedih ya, langsung sedih. Ada lagi? Marah ya, kesel ya. Oke. Itulah adalah luapan-luapan emosi ya. Nah, tetapi setelahnya bagaimana? Mencari solusi kah atau tetap hanyut dalam emosinya? Mencari solusi, jawab ya. Jadi mencari cara belajar yang lebih efektif dan cukup bimbingan belajar. Itu salah satu bentuk resiliensi. Lalu yang kedua, ditolak saat ikut lomba, pidato atau lomba apa? Apa yang harus dilakukan? Resiliensinya. Coba, ada yang bisa? Oke, silakan. Cari lomba lain. Cari lomba lain, luar biasa. Lalu, ada lagi? Oke, jadi tetap semangat dan ikut lagi kesempatan lain. Benar kata temanmu. Tepuk tangan dulu. Jadi tetap cari kesempatan lain. Kalau kalian resiliensinya sebaiknya bagaimana? Coba. Ada? Oke, coba. Kalau tadi lah nanggepin tuh, palingan kayak yaudah sih, tuh lebih pintar gambar daripada dia. Oke ya, jadi tetap percaya diri ya, tepuk tangan luar biasa. Lalu orang tua tidak mampu bayar sekolah kejuruan, seandainya nih kalian nantinya pengen masuk sekolah impian kalian, tetapi orang tua tidak mampu. Resiliensinya bagaimana? Ada yang bisa? Coba. Nah. Baik, kalau kita menginginkan suatu masa depan misalnya di SMA negeri, namun orang tua tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Mungkin solusi yang tepat ialah antara mengalah atau berusaha bagaimana caranya kita bisa menyapainya. Mungkin sekarang sudah ada yang namanya jalur beasiswa. Jadi di mana kita bisa mengajar pendidikannya dengan cara lebih giat lagi belajar. Oke, luar biasa. Jadi sudah anak-anak sebenarnya sudah visioner ya, sudah tahu solusinya. Ya, luar biasa. Nah, ini semuanya ya. Oke, ya. Jadi dari semua yang sudah kalian kita diskusikan ya tadi dan kita refleksikan tadi, semuanya berasal dari awalnya yaitu apa? Coba baca. Pola pikir. Oke, pola pikir bertumbuh ya, tangguh sejak dalam hidup. Jadi ya, ada dua pola pikir kan. Yang pertama jenis pola pikir yaitu growth mindset, pola pikir bertumbuh. Tadi yang seperti rekan-rekan kalian bilang, Dila, Audrey yang bilang bahwa kalau ada sebuah kegagalan atau hal yang tidak sesuai ekspektasi kita, dia mencari solusi lagi. Nah itu berarti kan bertumbuh kan, bukan stagnan di situ. Nah, apa itu growth mindset atau pola pikir bertumbuh? Yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Tapi kalau kalian punya fixed mindset, yaitu atau pola pikir tetap fixed mindset itu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Contoh, kalian merasa aku nggak bisa tuh ini apa tuh menggambar, atau kalian nggak bisa masak. Padahal semua itu bisa dipelajari. Sama, seniman-seniman itu kalian merasa aku nggak bisa main gitar. Kenapa semuanya harus dilatih, semuanya sama main gitar? Atau main keyboard dan lain-lain untuk pelajaran seni. Karena kenapa? Karena itu kalau kalian punya pola pikir bertumbuh, kalian merasa ya akan bisa belajar dan bisa berusaha. Tapi tidak tahu hasilnya. Tapi kalau pola pikir tetap, untuk apa belajar itu mismen? Karena aku juga nggak punya bakatnya, aku nggak bisa. Nah, kalau kita berpikirnya hanya nggak bisa, nggak punya bakat, tidak punya kemampuan lainnya, fokusnya di situ, otomatis itu kalian fixed mindset. Tetapi kalau kalian grow mindset, kalian akan pikir, bagaimanapun, aku harus cari teman nih yang bisa. Aku minta latih dia. Bahkan boleh ke gurunya langsung. Nah itu growth mindset tadi. Dia pengen, Audrey tadi cerita pengen, seandainya dia pengen sekolah yang tempat favorit. Tetapi orang tua tidak mampu. Bagaimana solusinya? Mencari beasiswa. Nah itu salah satu bentuk growth mindset. Ya. Nah ini,
Silakan disimak. Pola pikir adalah segalanya. Jadi awal diri kita diatur tubuh kita ini oleh apa? Berpikir, Oleh otak. otak. Berpikir itu dari otak semua. Jadi pola pikir akan menekan tindakan menekan hasil. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan, lalu yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang dicapai. Jadi diri kita ini diatur dari pola pikir, dari otak kita. Nah, jadi dari otak kita yang mengatur. Silakan diamati gambar ini. Siapa yang bisa berkomentar dari dua gambar ini terkait pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap? Ada? Oke, akan coba. Pada gambar pertama yang kura-kura pertama itu dia berjalan hanya menggunakan kedua kakinya. Padahal jika dibandingkan dengan kura-kura yang kedua, dia memanfaatkan segala yang ada sehingga dapat mencapai tujuannya lebih cepat. Oke, tepuk tangan. Kasih tepuk ya. Kasih tepuk. Kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow, keren. Ayo sekali lagi. Kasih apa? Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow, keren ya. Luar biasa. Benar. Kata-kata. Jadi dari dua gambar ini yang kita bisa dapat pelajari ya, bahwa kura-kura bagaimana punya sifatnya atau karakter kura-kura apa? Lambat, pelan ya, ibaratnya lambat ya. Lalu kira-kira kalau dia kayak gini lambat atau cepat? Artinya apa? Kalau dia merasa diri dia lambat terus, ini pola pikir ya, fixed mindset. Dia akan tetap akan kura-kura yang jalannya pelan. Padahal jika dia grow mindset seperti yang kalian lihat, banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Dia pakai skateboard, pakai roket, dia bahkan lebih cepat dari kelinci sekali. Ya, artinya apa? Kalau dia menitik beratkan itu pada kelemahan dia, jadi dia fixed mindset. Dia harus berkaitan dengan aku punya kekurangan, aku punya kekurangan. Tetapi kalau dia menitik beratkan kekurangan itu bisa dimanfaatkan jadi kelebihan. Jadi sejauh ini sudah paham tentang grow mindset dan fixed mindset? Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ya? Baik. Nah ini, ya. Jadi ini perbandingan fixed mindset dan grow mindset. Kalau untuk kesuksesan, coba dibaca. Tolong. Saya bisa sukses tidak punya bakat. Saya bisa sukses dengan berbakat. Jadi kalau memandang suatu dua pola pikir ini memandang kesuksesan itu bahwa kalau fixed mindset menganggap saya bisa sukses jika punya bakat. Tetapi kalau grow mindset saya bisa sukses dengan usaha. Jadi tidak diperbolehkan itu. Kalau kegagalan, coba kalau kegagalan. Saya menyerah. Nah, kalau grow, Saya akan coba lagi. nah, kalau dalam menghadapi kesulitan, coba. Saya menyesal. Saya menyesal. Jadi antara tidak bisa dan belum bisa itu berbeda. Kalau fix, saya tidak bisa. Boleh tulis di kertas, boleh tulis di belakang bukunya. Silakan siapkan pena dan kertas. Kita lihat apakah kalian masih pola pikir sudah pola pikir bertumbuh atau masih fix mindset. Silakan, boleh di kertas. Silakan langsung dalam buat dulu di bukannya. Buat di kertasnya, silakan siapkan kertas atau di buku di belakangnya. Silakan buat tujuh ini silang dan contek. Silakan buat silang dan contek. Nanti saya bacakan soalnya. Kalian pilih. Kalau memang kalian iya, kalian silang, kalian lingkarin. Tapi kalau kalian yang silang, berarti di lingkarin yang silang. Paham? Buat 7 untuk 7 pertanyaan. Soalnya nggak usah dibuat, nanti saya baca.
Ya, nanti kita akan melihat apakah saya fixed mindset atau growth mindset. Jadi tidak perlu takut jawabnya jujur ya, supaya kita tahu. Yang pertama, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Iya atau tidak? Untuk diri kalian ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ya atau tidak? Kalau nggak ada, harus pilih. Harus pilih. Contek atau sila. Kalau contek silakan dilingkari. Kalau ada yang merasa sila, silakan dilingkari yang sila. Ini selesai. Silakan. Oke, yang kedua, nggak usah berpikir lama, langsung aja. Ketika saya menghadapi tantangan, saya bisa menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ya atau tidak? Silang atau contek. Ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Ya atau tidak? Lalu yang keempat, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh dan gagal. Jadi kalian itu menghindari, apakah kalian setuju dengan saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh dan gagal? Benar atau tidak? Salah. Untuk nomor 4. Sudah, silakan dipilih ya, dilingkari silang atau contek. Yang kelima, saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ayo, ya atau tidak? Yang keenam, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Setuju atau tidak? Ya atau tidak? Contek atau? Yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Setuju atau tidak? Oke, sudah semua? Ketujuhnya? Oke, silakan dicek jawabannya. Kalau banyak yang berbeda dengan ini, berarti kalian masih pola pikirnya fixed mindset atau pola pikir tetap. Tetapi kalau sudah jawabannya sama atau ada satu yang salah, nggak apa-apa, itu masih growth. Tetapi kalau sudah setengah kan dari 7 itu 4 yang itu berarti mungkin masih fix growth. Itu ada fix itu nggak bisa diubah kecuali kita berdoa lah dia bisa berubah. Tapi ada fix growth, ada grow. Ada. Jadi terkadang kita juga susah menerima tantangan, tapi terkadang kita pola pikirnya berubah. Nah kira-kira dari kebanyakan semuanya kalau kelompok satu kebanyakan apa? Padi bobot. Grow. Nah, sudah grow ya. Kelompok 2 grow banyakan. Grow. 3 grow. 4 grow mindset atau fix? My mom. Grow. Oke, 5 grow. Ya. 6 Grow. Wah, tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi mindset ya. Oke, dari pernyataan kalian tadi bahwa rata-rata ya kalian di sini sudah grow mindset. Nah, ini kita pola pikir bertumbuh sejak dalam pikiran saya. Ada cerita, ya saya kisahkan satu cerita. Ada 2 anak kembar. Dia, ya terlahir, ya dengan keluarga yang ayahnya mohon maaf pemabuk, judi,
Ya, pokoknya tidak males, tidak mau bekerja dan lain-lain. Tetapi antara A dan B itu beda nasib. Nasibnya apa? Yang si A ikut gaya pola ayahnya. Tetapi kalau yang B itu sukses, menjadi laki-laki pengusaha yang sukses. Nah, dari kisah itu kira-kira apa yang bisa kalian dapetin? Kenapa dua anak kembar padahal bisa berbeda? Coba, ada yang bisa? Kalau dari kelompok oke, dari Zaki, silakan. Menurut saya, kalau yang si A ini dia itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan dia itu hanya tahu kayak bagaimana cara-cara seperti meniru ayahnya. Tapi kalau B ini dia tuh pandai mengontrol pikiran dan dia mempunyai sikap referensi dan dia akhirnya sukses dalam hidupnya. Oke, tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Jadi perlu nak diapresiasi temennya karena memang pola pikir benar kata Zaki. Jadi bagaimana antara si A dan si B beda pola pikir. Yang jelaskan sedikit apa itu resiliensi, lalu strateginya. Kan setiap kelompok beda-beda ada strategi resiliensinya untuk supaya kalian ya atau bangkit dari kegagalan beda-beda. Silakan. Biar kalian tahu. Lalu strateginya bagaimana? Boleh nanti pendapat dia pendapat ini ya. Baik, sudah semua ya. Biar adil, sebelum kita untuk presentasi kita pilih kita pakai spin wheel dulu ya. Kalian kelompok berapa yang presentasi? Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sendirinya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil software yang sudah kami buat. Dia adalah dari template Canva dan kami akan menjelaskan 7 strategi dalam presentasi yang pertama kita ada membangun kepercayaan diri. Perkenalkan nama saya Meli yang mewakili kelompok 1. Saya tidak akan bertanya, tapi saya akan memberi masukan. Masukannya itu khususnya terlalu singkat, kurang ya penjelasannya, dijelasin apa aja poin-poin itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya perkenalkan di kelompok 1 yaitu Meli sebagai perwakilan dalam pemasukan saya ulangi dalam masukan untuk dan juga kritik kami. Kegiatan tersebut bisa menjadi contoh untuk pembelajaran kita sebagai resiliensi agar kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Sudah selesai dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesingkatan dalam penjelasan yang sudah kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap mantap ya. Jadi kita tetap mantap. Mantap. Baik, sudah dapat semua kertasnya? Boleh tulis kalimat afirmasi, boleh panjang, boleh pendek. Silakan dihias agak besar tulisannya supaya ibaratnya kalimat itu yang pengen kalian dari teman kalian. Nanti baru kita buat langsung saya kasih waktu barang 5 menit
Kita akan terbangin pesawat afirmasi positif kita ini kepada rekan-rekan teman kita. Hitungan ketiga silakan diterbangin ambil satu. 1, 2, 3. Tadi sudah kita terbangkan afirmasi positif dan sudah dapat ya kalimat-kalimat positifnya. Silakan boleh dibuka pesawatnya, dibaca kalimatnya. Ya. Nah, saya mau pilih dua orang mewakili bagaimana setelah perasaannya setelah membaca kalimat itu. Satu cewek, satu cowok. Siapa? Dari sini ya. Perasaannya Jadi perasaan setelah mendapatkan kertas itu merasa termotivasi karena kata-kata di sini membuat dalam diriku tuh timbul rasa semangat. Kayak jangan pernah menyerah pada impianmu, kamu hebat. Tepuk tangan dulu. Satu lagi dong yang cowok. Coba Iqbal. Gimana perasaan kamu setelah baca Dibaca lagi ya? boleh. Kayak kami ngerti Boleh didengar. Kamu hebat, sudah bisa jelas deh. Hebat ya. Ya. Kamu dapat kata-kata kamu hebat itu bagaimana? Sudah. Senang bahagia. Menurutku nih agak lucu Mem, soal di kata-kata nih yang paling terakhir nih berpesan belajarlah seperti Timothy Ronald, jangan tanpa menyerah sebelum mencoba. Oke, jadi terlihatnya lucu tapi itu sangat memotivasi, benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kalimat afirmasi positif itu semoga jadi motivasi kalian untuk terus berresiliensi supaya tumbuh dalam dirimu sehingga jadi anak yang tangguh. Oke, luar biasa ya. Ada kotak, ayo cek foto orang hebat. Jadi open dan kamu kuat, berani dan luar biasa. Ayo silakan. Untuk siapa kak? Silakan. Oke, Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Kata hari ini lebih baik mengalah daripada mudah menyerah. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi. Nama saya Nila Herini Salatika dari kelas 9F. Setelah mengikuti pembelajaran dari Miss Ulan yaitu tentang resiliensi, saya mengetahui setiap orang pasti mempunyai masalah, tetapi bagaimana cara mereka mengatasi dan menghadapi masalah tersebut. Terima kasih Miss. Perkenalkan, nama saya Arkan. Perasaan saya setelah mengikuti bimbingan klasikan
sangat menyenangkan dan saya sangat senang karena saya mengetahui apa itu resiliensi dan betapa pentingnya resiliensi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana caranya agar kita dapat bisa memiliki mindset yang terus bertumbuh. Dan juga saya mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung growth mindset dan juga cara-cara agar kita memiliki resiliensi yang baik. Nama saya Angelia Estel, saya dari kelas 9F. Saya di sini akan mengutarakan perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran tentang resiliensi yang dipaparkan oleh Miss Wulan. Perasaan saya yaitu sangat senang dan sangat termotivasi oleh pembelajaran resiliensi. Karena di pembelajaran tersebut kita diajarkan bagaimana kita bangkit dari kesulitan dan bagaimana kita menghadapi sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Tentunya kita juga diajarkan untuk lebih percaya diri ke depannya dan lebih kuat untuk menghadapi sebuah masalah. Terima kasih. Nama saya Kisha Nabila Devitri dari kelas 9F. Perasaan saya tentang mengikuti pembelajaran Miss Wulan, saya merasa senang dan menambah ilmu pengetahuan tentang resiliensi. Setelah saya melakukan layanan bimbingan klasikal di kelas 9F terkait implementasi jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, saya melihat dari pengisian instrumen dan hasil refleksi siswa-siswa bahwa menunjukkan anak-anak mengalami perubahan baik dari pemahaman maupun tingkah laku. Dari pemahaman mereka sudah mulai memahami apa itu resiliensi, lalu pola pikir untuk bertumbuh, dan mereka mampu mengaplikasikan dari hasil perencanaan strategi untuk menumbuhkan resiliensi yang telah mereka buat secara berkelompok kemarin. Lalu, anak-anak juga mulai saling memberikan semangat ketika ada teman yang merasa gagal atau stres dalam menghadapi ujian, serta aktif mengingatkan satu sama lain untuk tetap fokus berpikir positif. Dalam diskusi kelompok, mereka juga terlihat mampu mendengarkan dengan empati dan memberikan masukan yang membangun. Beberapa murid yang dulunya cenderung menarik diri, kini berani berbicara dan berpartisipasi di dalam kelas. Terlihat setelah saya melakukan observasi secara langsung maupun saya bertanya kepada wali kelasnya. Itu hasil dari setelah saya mengimplementasikan jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.